Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Disi Fatmasari, nomor absen 14 dari kelas 12 IPS 2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Apa sih perlindungan hukum? Perlindungan hukum yaitu lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup yang sesuai dengan hak asasi manusia. Lalu, apa perbedaan perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan hukum yaitu upaya pemerintah dan atau lembaga untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan kesejahteraan hidup yang sesuai dengan hak asasi manusia. Sedangkan penegakan hukum yaitu upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Adapun unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dan pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara, yaitu hak asasi manusia. Yang keempat, adanya sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Lalu ada pentingnya penegakan hukum. Yang pertama, sebagai warga negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum lainnya. Yang kedua, negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Yang ketiga, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan hukum. Lalu ada pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian di masyarakat. Menurut Suryono Sukamto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegaskannya hukum yang berlaku. Lalu ada faktor keberhasilan. Nah, itu ada 5 faktor keberhasilan. Yang pertama itu hukum, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga masyarakat, yang keempat sarana atau fasilitas, yang kelima kebudayaan. Yang pertama hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Yang ketiga, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Lalu yang keempat, sarana atau fasilitas, yaitu sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum. Yang kelima, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.